وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم في العالمين إنك حميد مجيد الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dengan mengawali aktivitas ke dunia kita dengan dibangun pagi hari dalam rangka menunaikan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah, geliat subuh berjamaah khususnya di Wonosobo ini berbondong-bondong ramai. Dan inilah yang ditakuti oleh orang-orang Yahudi. Aku tidak takut kalau orang Islam itu hafal Quran 30 juz. Karena dulu di zaman Khalifah Khalid bin Walid ada seorang penghafal Quran justru mati dalam keadaan murtad. Aku pun gak takut kalau ada orang-orang muslim yang menjadi seorang abid sampai sholat sunnah ribuan rakaat. Dan aku pun tidak takut kalau ada orang-orang muslim berbondong-bondong mereka sedekah. Tapi aku takuti adalah ketika jumlah sof-sof mereka pada saat sholat subuh itu sama persis dengan jumlah sof-sof mereka ketika Jumat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu karunia yang besar dari nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmat makan, selezat-lezat nikmat makan yang mungkin kemarin atau tadi malam kita makan, bahkan senikmat-nikmat seteguk air minum yang kita minum, itu adalah segelintir daripada nikmat kecil yang Allah berikan kepada kita. Ada satu nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar, yang ketika kita mengumpulkan harta kita, atau mungkin satu dunia ini mengumpulkan hartanya untuk menandingi nikmat ini, maka nikmat ini tidak akan pernah tertandingi. Atau mungkin masing-masing dari setiap manusia memiliki 10 kali gunung emas di dunia ini. Kemudian dikalikan dengan jumlah penduduk di dunia ini untuk mengimbangi nikmat ini, maka tidak pernah akan menandingi. Yaitu nikmatul Islam. Nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi seorang hambanya. Nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala menggerakkan semua organ tubuh kita. Ketika kita semua yang ada di sini digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikrarkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala memberi keistiqomahan kepada kita untuk sujud, untuk tunduk, untuk mengabdi dan loyalitas penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang paling agung. Saking besarnya nikmat ini jamaah, Allah itu menceritakan bagaimana orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang munafikin, mereka berangan-angan, coba ketika aku di dunia memiliki nikmat iman, coba ketika aku pada masa aku hidup di dunia ini menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun jabatan yang saat ini kita punya, apapun pangkat yang dinilai tertinggi di dunia ini oleh manusia, itu tidak ada ditertandingi dengan nikmat menjadi hamba Allah. Makanya inilah yang menjadikan kenapa Allah Subhanahu wa taala selalu menyebutkan Rasulullah di dalam Al-Quran abduhu wa rasuluh, hambanya dan rasulnya. Predikat hamba Allah ini jamaah, kalau Rasulullah SAW memiliki predikat abduhu wa rasuluh, Rasul mengakui dan Allah mengakui. Tapi saat ini semua kita mengakui bahwasanya kita adalah hamba Allah.
Tapi apakah Allah Subhanahu wa ta'ala mengakui kita adalah hambanya jamaah? Ini yang jadi pertanyaan kita. Dan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir yang pernah terlena dengan nikmat dunia ini, mereka berangan-angan kepengen menjadi umat Islam. Di dalam surah Al-Hijr ayat 2 Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, Rubbama yawaddul ladzina amanu rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Kata Allah menceritakan, barangkali orang-orang kafir, orang-orang yang telah mengkafir, yang telah menutup hati mereka dengan dunianya mereka, yang telah mendustai ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka yawaddu, sangat menginginkan. Dalam bahasa Arab ada kata-kata yuhibbu, ana uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Tapi ketika kita memakai kata-kata yawaddu, berarti aku mencintai kamu itu dengan segala-galanya. Jadi yuhibbu dengan yawaddu lebih menginginkan yawaddu. Makanya Quran memakai kata-kata yawaddu. Barangkali orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu mereka menginginkan, coba kalau seandainya dahulu ketika aku hidup di dunia ini, aku dalam keadaan muslim. Masya Allah. Mereka berangan-angan. Di dalam surah Al-Hijr ayat 2. Kemudian jamaah, angan-angan mereka pun diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-An'am ayat 27. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, walau tara idh wuqifu 'alan nar. Wahai Muhammad, wahai orang-orang yang beriman, wahai hamba-hamba Allah yang saleh, kalau seandainya tara, engkau melihat, idh wuqifu 'alan nar, orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu ditegakkan oleh Allah, wuqifu 'alan nar, ditegakkan oleh Allah di atas bara api neraka. Ketika mereka akan dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka, faqalu, mereka mengatakan, mereka berteriak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya laitana nuraddu wa la nukadzibu bi ayatina. Ketika mereka ditegakkan di atas api neraka jamaah, dimelemparkan ke dalam neraka, mau dilemparkan ke dalam neraka, mereka mengatakan, ya laitana, ya Allah Tuhan kami, kalau sekiranya engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk hidup kembali ke dunia kami, untuk hidup kembali ke Wonosobo ini, kami tidak akan pernah mendustakan ayat-ayat Rabb kami, kata orang-orang kafir. Kalau dahulu saja kami orang-orang muslim, dan kalau saat ini ketika kami akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam, ya Allah, engkau memberikan kesempatanku sedetik saja, aku ingin dekat dengan masjid. Dulu aku pernah bertetangga dengan masjid, 24 jam waktuku digunakan untuk leha-leha dengan dunia. Azan 5 kali memanggilku, tapi aku mengabaikan suara azan. Nuraddu wa la nukadzibu bi ayatina. Kembalikan aku ya Allah ke dunia, kembalikan ya Allah ke dunia. Jamaah, ada ya laita, ada la'alla. Kalau ya laita itu pengharapan yang tidak mungkin diwujudkan oleh Allah. Tapi kalau la'alla itu pengharapan bisa diwujudkan, bisa tidak diwujudkan. Tapi kalau memakai kata-kata ya laitana nuraddu, ya laitana, ya Allah kembalikan aku ke dunia, kata Allah, enggak mungkin kamu kembali ke dunia. Kalau engkau kembalikan aku ke dunia ya Allah, wa nakuna minal mu'minin, dan aku pasti akan termasuk daripada orang-orang yang beriman. Ini penyesalan orang-orang kafir jamaah. Penyesalan orang-orang yang menyiakan waktu dia. Kita enggak ada yang tahu hidup dunia ini. Saat ini umur kita 40 tahun. Apakah nanti setelah ini Allah akan memanggil kita? Apakah nanti malam? Gak ada yang tahu. Makanya kita berkeyakinan kalau kita mengawali kehidupan kita dengan bertakwa kepada Allah, maka sampai nanti malam kita akan bertakwa kepada Allah. Kalau subuh kita saat ini tepat waktu, ketika azan berkumandang kita bangun, ketika azan berkumandang kita mendapati sholat sunnah 2 rakaat subuhnya, maka yakin sampai malam kita akan mendapati sholat sunnah 12 rakaat, sholat sunnah al-mu'akkadah.
Kalau saat ini subuh kita ketangkep 2 rakaat salat sunnah qobliyahnya, maka kelak zuhurnya nanti 4 rakaat kita bisa akan ambil. 2 rakaat ba'da zuhurnya kita akan ambil. Ba'da rakaat 2 rakaat ba'da maghribnya kita akan ambil. 2 rakaat ba'da isyanya kita akan ambil. Dengan syarat 2 rakaatnya adalah kunci kesuksesan manusia, jamaah. Tapi kalau seandainya subuh kita berantakan, maka rezeki kita pun berantakan. Zuhur kita berantakan, asyar kita berantakan, maghrib kita berantakan, isya kita berantakan. Dan yakin ketika isya berantakan, tidur kita acak-acakan, jamaah. Allah Subhanahu wa ta'ala pun menceritakan penyesalan daripada orang-orang kafir ini. Di dalam surah Al-An'am ayat 31 Allah mengatakan, hatta idza ja'atumus sa'ah baghtatan. Sampai ketika datang kepada mereka hari kiamat, ya, secara tiba-tiba. Baghtatan, secara tiba-tiba. Qalu, mereka mengatakan, ya hasratana ala ma faratna, ya Allah, hari kiamat telah datang kepada kami. Hari di mana engkau perhitungkan semua amal-amal perbuatan manusia. Ya hasratana, kami menyesal ala ma faratna, atas apa-apa waktu yang telah kami sia-siakan, atas apa-apa waktu dahulu yang kami telah terlenakan dengan aktivitas dunia ini. Mereka menyesal, jamaah. Kalau saat ini kita menyesal, biasanya orang kalau menyesal itu menggigit jari-jari mereka. Ya Allah, kenapa aku nggak ambil bonus itu? Ya Allah, kenapa tadi aku nggak ngantri sembako? Tapi nanti di akhirat, Allah menceritakan dalam surah Al-Furqan ayat 27, orang-orang kafir yang tidak ittiba kepada Rasulullah SAW bukan hanya menggigit jari-jari mereka, tapi mereka menggigit tangan mereka. Wa yauma ya'addu zalim. Ingatlah, kata Allah, wahai hamba-hambaku yang saleh, kelak di satu hari nanti ada orang-orang yang menyesal, orang-orang yang tidak taat kepada Allah, orang-orang yang tidak mengikuti ittiba kepada Rasulullah SAW. Mereka tidak menggigit jari mereka, tetapi mereka menggigit tangan mereka. Ya'addu zalim. Ibnu Katsir ketika kita buka tafsirnya, al-zalim di sini, kenapa orang-orang di dalam kubur itu dikatakan zalim? Karena mereka nadbu zalim ala fariki tariqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyesal karena ketika dulu di dunia ittakhadhu ma'a rasulis sabila, mereka tidak mengikuti langkah-langkah, mengikuti apa yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat mereka caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi muamalah mereka amalah orang-orang kafir. Ngaji Quran mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi transaksi jual mereka transaksi yang diikuti oleh orang-orang kafir. Mereka menyesal, jamaah. Laita dan la'alla di sini pakai laita juga. Ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila. Kenapa dulu aku enggak mengikuti langkah yang ditempuh oleh Rasulullah SAW? Ini sunnah. Di dalam sunnah, saya sering mengatakan, di dalam sunnah itu ada kejayaan. Ketika bapak ibu ke kamar mandi mendahulukan sunnah, masuk kaki kiri, sebelumnya berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi, maka Allah akan mengcover dari kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Kalau toh kita jatuh, hanya sebatas jatuh, kita bisa bangun lagi. Tapi kalau seandainya kita masuk ke kamar mandi saja, melenakan sunnah, mengabaikan sunnah, masuknya ke kanan tanpa berdoa, jatuh di kamar mandi, berapapun usia seorang manusia, ketika jatuh di kamar mandi, kalau tidak cedera, maksimal dia akan stroke, ibu. Kenapa? Karena di dalam kamar mandi itu penuh dengan syaitanir rajim. Makanya Rasul mengatakan, ya Allah, lindungi aku ketika di dalam kamar mandi. Dari mana? Dari godaan-godaan syaitan. Kita di kamar mandi disunahkan untuk menutup kepala kita. Kita di kamar mandi disunahkan untuk masuk kamar mandi itu dengan menyediakan alas kaki yang berbeda dengan alas kaki ketika di luar. Karena apa? Kita nggak tahu, Bapak Ibu.
Ketika kita keluar dari kamar mandi, mungkin ada pipisnya kucing di lantai, bekas pipisan kucing. Mungkin ada pipisnya anak-anak kita di lantai, kita nggak tahu. Inilah penyebab kenapa sholat kita, kenapa ibadah kita diabaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasa diri kita sudah sempurna kebersihannya, tapi ketika kita keluar dari WC, kita menginjak debu-debu yang najis. Makanya di dalam sunnah itu ada kejayaan. Allah atur semuanya. Suatu hari para sahabat sedang berkumpul di dalam Baitul Makmur, di dalam markas dakwahnya Salman Al-Farisi. Maka datang orang-orang kafir Quraisy yang diketahui oleh Sofyan, dulu belum masuk Islam. Maka orang-orang Quraisy yang diwakili oleh Sofyan dan Abu Jahal mengatakan, "Wahai Salman, allamakum nabiyukum kulla syai'in hatta al-khiraati." Bukankah nabi kalian si Muhammad telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu, bahkan sampai buang hajat pun diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka Salman dan para sahabat mengatakan, "Ajal, betul wahai orang-orang kafir." Bahasa Arab ada an'am, ada ajal. Kalau kita dikatakan, "Mas, jenengan sudah makan belum?" "Na'am, saya sudah." Berarti sudahnya itu tidak sungguh-sungguh. Bisa jadi belum makan, bisa jadi sudah makan. Tapi kalau ditawarkan, "Mas, silahkan makan. Kamu sudah makan belum?" "Ajal, saya sudah makan." "Iya, saya sudah makan." Berarti dia betul-betul sudah makan. Diatur oleh sunnah jamaah. Kita bersin pun diatur oleh sunnah. Kapan kita mengucapkan alhamdulillah, kapan gak boleh mengucapkan alhamdulillah. Berapa kali kita mengucapkan alhamdulillah, diatur oleh sunnah. Kalau yang bersin itu orang Islam, orang Muslim, dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita yang mendengar mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmati Anda. Orang Muslim baca alhamdulillah ketika bersin, kita jawab yarhamukallah. Kalau ada orang Islam bersin gak baca alhamdulillah, gak perlu kita jawab yarhamukallah. Pada saat kita bersin, Bapak Ibu, itu denyut jantung itu berhenti sejenak. Berhenti. Pada saat kita sudah hasim, baru berdenyut lagi. Apa jadinya kalau seandainya pada saat kita bersin, kemudian jantung tidak berdetak lagi? Masya Allah. Makanya disunahkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Kalau seandainya bersin dia mengucapkan alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah. Bersin lagi alhamdulillah, yarhamukallah. Bersin lagi alhamdulillah, yarhamukallah. Yang keempat kali dia bersin, nggak usah dijawab yarhamukallah. Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan ada sahabat bersin sampai 4 kali. Rasul mengatakan yang keempat tidak perlu dijawab. Kenapa? Beliau sedang flu. Beliau sedang pilek, kata Rasulullah. La'allahu dzukam. Ini kan batasan. Ya, nggak usah dijawab lagi. Cukup dengan 3 kali saja. Nah, kalau yang bersin Ustaz, orang non-Islam, mereka tahu Bu. Mereka ke rumah kita, assalamualaikum, kita lihat di jendela, ternyata si Ahong. Gimana kita jawabnya Ustaz? Dia mendoakan kita. Maka surat At-Taubah mengatakan kita tidak boleh mendoakan ampunan buat mereka. Syekh Utsaimin ketika membuat satu syarah dalam kitab Riyadhus Shalihin juz 4 mengatakan rahmat Allah itu hanya khusus buat orang-orang yang beriman. Tetapi hidayah Allah itu diperuntukkan untuk semua manusia. Ketika ada orang yang non-Islam mengatakan bersin alhamdulillah, kita nggak usah jawab yarhamukallah, semoga Allah merahmatinya, tapi kita jawab yahdikumullah, semoga Allah memberikan petunjuk kepada orang tersebut. Saudara kita ada non-Islam, ibu kita non-Islam, na'udzubillah, bapak kita non-Islam, na'udzubillah, selama hidupnya maka pantang bagi anak yang beriman untuk mendoakan ampunan buat emak dan bapaknya. Karena apa? Sudah beda akidah. Tetapi apa sepantasnya kita doakan, ya Allah berikan hidayahmu kepada orang tuaku, berikan hidayahmu kepada keluarga kerabatku yang belum Islam, ya Allah. Ini sudah diatur oleh Islam jamaah. Masalah rambut kita, saya sering mengatakan rambut ini kalau kita sesuaikan dengan sunnahnya, ada aturan-aturan penting yang harus kita jalankan.
Yang pertama, rambut kita ini kalau dipotong tidak boleh potongan-potongan koza. Apa itu koza? Sebagian dipotong, sebagiannya tidak. Kalau anak-anak kita sekarang dipotong pangki, dipotong pakai batik, ala batik seperti itu. Ini koza, nggak boleh. Haram Bapak Ibu. Diatur oleh sunnah. Kemudian pada saat kita gatal rambut kita, ternyata uban sudah menumpuk di rambut kita. Rasulullah mengatakan la tanfus syaib fa innahu nurun yaumal qiyamah. Jangan kamu mencabut uban kamu walaupun gatal. Kenapa? Karena uban itu kelak menjadi cahaya ketika di hari kiamat. Uban yang banyak nggak usah bawa lampu di padang mahsyar Bapak Ibu. Ya. Dan yang paling terang nanti kepalanya adalah siapa? Bapak Hatta Rajasa nanti. Allahu Akbar. Yang ketiga, kalau punya rambut, masuk bulan Dzulhijjah, kita mau berkorban, kata Rasulullah SAW, "Idza dakhaltal ashra wa arada ahadukum ayyuhadiya fala yamussa." Kalau seandainya seseorang di antara kalian mau berkurban, maka diusahakan selama 10 bulan Ramadan sebelum dikurban, maka jangan pernah kita menggunting rambut kita. Ini sunnah. Di dalam sunnah ada kejayaan. Bapak, ibu janabat, mohon maaf lahir batin, mandi di depan rumah ada kolam renang, nyebur kita, bangunnya basah, menurut fikih sah. Tapi etika mandinya hanya sebatas sah, nggak dapat pahala. Karena apa? Mandinya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Bapak ibu makan itu salah satu hal yang mubah, boleh dikerjakan, boleh tidak dikerjakan. Tapi ketika kita makan mengikuti Rasulullah SAW, bukan hanya mubah, perkara yang mubah tadinya tidak diberikan pahala ataupun dosa. Tapi ketika kita makan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka menjadi pahala tuh makan kita. Rasul kalau makan berapa jari? 3 jari. Yang dimakan apa saat itu? Kurma, bukan tempe kemul, apalagi nasi megono, Bu. Ya? Kita nasi megono Ustadz, bukan kurma. Apa salahnya kalau suapan pertama kita pakai 3 jari dulu? Ikut sunnah Rasulullah SAW. Ustadz, kalau makan bubur gimana? Makan bubur pakai sendok lah. Ya, ini tekstual dan kontekstual. Yang penting makan buburnya baca bismillah. Gitu. Ya. Kemudian rambut. Punya anak, potong rambut. Sunnah. Kalau keliling-keliling, ya Nabi salam alaika. Itu tradisi, Bu. Punya anak, langsung kita mengazankan. Itu sunnah. Tapi ikhtilaf. Para ulama berbeda pendapat. Ternyata dalil mengazankan anak kita. Kuping kanan azan, kuping kiri qomat. Ini keterangannya, hadisnya dhaif. Hadisnya lemah. Syekh Nasruddin Al-Albani dekade awal-awal beliau meriwayat mensilsilahkan hadis, tercatat dalam silsilah hadis dhaif dan hadis lemah beliau mensahihkan hadis ini. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, dia meneliti lagi, ternyata hadis yang menganjurkan seorang bapak atau seorang hamba Allah mengajankan bayi di kuping kanannya, ini hadisnya lemah. Kalau lemah itu bukan palsu ya Bu ya. Ada salah satu perawi hadisnya yang tidak digolongkan orang yang mautsuk dalam menjalankan hadis. Jadi ketika menyambut bayi, kita mendidik bayi itu bukan pada saat azan, ya, bukan pada saat azan. Jadi pendidikan dalam Islam itu bukan dimulai pada saat azan dikumandangkan di telinga bayi. Saya ada kitab dan kitab ini diajarkan di beberapa pondok pesantren klasik teman-teman Nahdlatul Ulama. Kitabnya Syekh Al-Bajuri, Syarah Syekh Al-Bajuri. Di sana para ulama mengatakan azan kuping kanan Imam Syafi'i rahimahullah, kiri untuk qomat, kemudian balik lagi ke kanan untuk mengumandangkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini Imam Syafi'i mengatakan, kenapa dikumandangkan inna anzalnahu fi lailatul qadar? Agar si anak sampai nanti seusianya, seumur hidupnya tidak melakukan dosa zina. Ini
Tapi ketika kita mencari keterangan yang sahihnya tidak didapatkan. Dan dalam surah Al-A'raf ayat 189, ternyata pendidikan pertama dalam Islam itu ketika bayi itu berusia dalam janinnya 120 hari. Ya, makanya kalau ingin mengadakan tasyakuran, ingin mengadakan doa, ingin memberikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa itu pas 4 bulannya 120 hari. Dalilnya surat Al-A'raf ayat 189. Apa kata Allah? Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bi. Maka ketika seorang suami mendatangi istrinya, maka istrinya pun dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala mengandung dengan kandungan yang ringan. Famarrat, kemudian proses dalam berjalan kandungan tersebut athqalat, diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saat ini terjadi transaksi antara Allah dengan bayi. Maka saat ini dua orang tua, ibunya dan bapaknya, da'awallaha rabbahuma, mereka berdua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Da'wa dari kata-kata da'a, yada'u artinya berdoa. Da'wa itu huma, mereka berdua. Siapa mereka? Ibu dan istri, istri dan suami. Suami dan istri, mereka berdoa kepada Allah. Da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihan la akunanna minasy syakirin. Ya Allah, berikan bayiku, berikan janin yang saat ini sedang berusia 120 hari ini menjadi anak-anak yang soleh, Bu. Jadi doa kita itu buat anak-anak yang soleh. Apa itu soleh? Soleh itu apa, Pak? Bu? Baik, oke, baik. Di dalam bahasa Arab, baik itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, toyib, ini baik, tetapi baiknya cuma jasmani. Ketika ditanya, ya mukhlis, kaifa haluk, bagaimana kabar kamu? Saya menjawab, alhamdulillah, ini toyib. Alhamdulillah saya baik. Berarti kalau saya mengatakan ini toyib, berarti baik saya cuma jasmaninya saja. Toyib, lahirnya belum tentu baik. Makanya Bang Toyib itu lahirnya baik, dalamnya nggak baik. Kenapa? 2 tahun lebaran, 2 tahun puasa nggak pulang-pulang. Toyib. Nah, ternyata di atas toyib itu ada khair, ya. Makanya orang ketika menjawab kaifa haluk, gimana kabar kamu? Khair, alhamdulillah. Kabar saya baik. Berarti baiknya itu baik lahir dan baik batin, khair. Di atas khair itu ada ma'ruf. Ma'ruf arafa ya'rifu. Ya, wakil presiden kita Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ma'ruf itu apa? Orang yang selalu melakukan amal kebaikan. Ini ma'ruf. Dan orang yang selalu mengamal kebaikan ini, fitrahnya manusia memang diarahkan oleh Allah, hatinya itu selalu beramal saleh, selalu beramal kebaikan. Mau dia orang Islam, mau dia non-Islam. Saya selalu mencontohkan, kita bertamu ke orang non-Islam, apalagi di Jawa, mereka langsung mengambilkan minum buat kita. Kalau di kampung-kampung, walaupun non-Islam juga, kita bertamu ke mereka, disuruh makan. Ini amal kebaikan. Ketika ditanya, Pak, Bu, kenapa Anda kok menyuguhkan kami air dan menyuguhkan kami makanan? Karena saya menghormati Anda sebagai tamu. Oh, ini ma'ruf. Jadi semua kebaikan-kebaikan apapun pasti dikerjakan oleh manusia karena fitrahnya manusia itu baik, Bu. Tapi di atas ma'ruf itu ada ihsan. Apa itu ihsan? Semua yang kita kerjakan kita tidak melihat makhluk. Mau makhluk mau ngomong apa, mau makhluk mau bicara apa, mau makhluk berkomentar apa, saya sudah istiqomah mengamalkan amal kebaikan ini. Saya tidak perlu memandang siapapun dia. Sekali saja kita memandang makhluk, berarti kita tingkatannya ma'ruf. Makanya apa itu ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah, engkau berbuat kebaikan, maka seakan-akan Allah melihatmu.
Kalau kamu pada saat kamu melakukan kebaikan, ternyata kamu nggak melihat Allah, maka ketahuilah sesungguhnya Allah melihat kamu. Maka ihsan itu dia berbuat baik semata-mata karena Allah, bukan karena makhluk. Ada orang bertamu ke rumah kita. Kita menyuguhkan minuman, kita menyuguhkan makanan. Maka kita mengatakan yang pertama, saya menyuguhkan makanan dan minuman kepada Anda. Yang pertama, saya menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Apa sunnahnya? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Maka ketika barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Makanya Ustadz Luqmanul Hakim, ya, sebagai mobilisator infak beras, beliau mengatakan kalau tamu datang ke rumah Anda, maka taruhannya adalah iman, kata beliau. Kita nggak bisa menghormati tamu, berarti kita koslet keimanan kita. Makanya ada tamu datang ke rumah kita, jangan pernah mengecewakan tamu itu. Tamu adalah hamba Allah yang datang ke rumah kita atas rekomendasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun hajatnya, mau dia perangainya jelek di mata kita, mau dia pernah di blacklist tentang hutang piutang dengan kita lagi ngitung uang. Setelah kita dagang, habis bulan tutup kas, kita hitung uang dengan suami ini di kamar. Qadarullah datang tamu nih, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dan tamu itu meminjam uang kepada kita. Ya Allah, ini Allah yang ngatur, Bu. Mungkin jadi ketika Allah itu ingin ngasih tahu ke kita, besok kita punya musibah atau tidak, datang pertolongan lewat makhluknya pada kita, Bu. Malik bin Dinar ketika bercerita, aku ini sedang makan, datang seekor kucing dan aku punya insting bahwasanya Allah memberikan kepadaku warning, besok aku akan ada musibah. Maka lewat kucing ini Allah memberikan asuransi. Mas, kok tumben ya kakak saya datang ke sini dan qadarullah. Jadi dalam Islam tidak ada ndilalah, nggak ada, Bu. Ya, ndilalah tuh nggak ada. Itu konsepnya kejawen, ndilalah. Dalam Islam tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah Allah tuliskan 5.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Mas, kok dia datang saat kita ngitung uang dan dia katanya mau minjem uang, Mas. Kebetulan suaminya ini paham dia tentang hakikat Allah. Dia habis ngaji, Bu. Mungkin saja besok ini ada sesuatu peristiwa yang kita tidak menginginkan, Bu. Mungkin anak kita nanti ketangkep karena narkoba, na'udzubillah. Mungkin anak kita besok kecelakaan, Bu, na'udzubillah. Mungkin apa adalah. Dan Allah memberikan pertolongan lewat ini. Tapi Pak, sebulan yang lalu dia itu sudah saya pinjemin dan sampai saat ini gak dibayar hutangnya, Pak. Suaminya juga taat kepada Allah. Sudahlah, Bu. Yang penting jangan sampai dia sudah melihat rumah kita mentereng bagus, dia sudah melihat mobil-mobil di rumah kita bagus. Kalau dia tidak dapat apa-apa dari sini, pasti akan mendoakan untuk kejelekan kita. Orang kaya, mobilnya rodanya 16 mungkin. Ya, pintu kulkasnya 10 misalkan. Tapi pelitnya 17 setan. Saya sumpahin, mudah-mudahan tubuh. Hati-hati. Terus gimana, Ustadz? Bilang ke mereka, bilang ke dia, Bu, kita sudah tahu nih, ini orang sudah di blacklist sama kita. Dia punya hutang dulu nggak pernah dibayar. Datang ke kita, Mas, tolongin saya, Dek, tolongin saya. Kenapa? Anak saya sakit. Sekarang harus membutuhkan uang 3 juta. Nah, gimana, Bu? Ada dua, dikasih atau tidak dikasih. Kalau tidak dikasih, dia keluar ngedoain kita. Dan lihat, doanya al-mazlum itu termakbul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia datang ke rumah kita, itu skenarionya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya gini aja lah, Bu. Kita sudah tahu tentang behaviornya ini orang, tentang kepribadian ini orang. Sudah, kita bilang saja kita ada uang 3 juta kok. Tapi kita ada keperluan. Ya, Bu, ya kan kita ada keperluan. Buat bayar listrik, buat beli beras, ya Pak. Buat jajan anak, itu kan keperluan. Mohon maaf, saya ada 3 juta. Tapi saya ada keperluan buat 3 juta ini. Gimana
kalau saya berikan 300.000 saja, ambil 10% dari 3 juta tersebut, Bu. Ini asuransi kita. Ini lebih top chair daripada asuransi prudensial. Lebih top chair daripada asuransi Manulife, Bu. Kalau asuransi Manulife, Ibu bayar premi, pas jatuh temponya, itu bosnya kabur, Bu. Tapi asuransi 300.000, Masya Allah, ini buat kamu. Dan kamu nggak perlu hutang di saya. Saya ada uang 3 juta. Cuman punten, cuman maaf. Saya ada keperluan. Saya nggak bisa ngasih kamu. Sudahlah. Ini kamu pulang bawa 300.000. Mudah-mudahan kamu setelah dari sini ada menemui orang yang cocok dengan kamu dan bisa meminjamkan kamu. Ini 300.000 ini saya berikan, jangan kamu ganti. Dia nggak akan doa macam-macam. Ya, itu triknya. Karena doaul madlum makbul di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu doa dari siapa doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih 300.000, dia pulang. Alhamdulillah dapat 300.000. Kita terlepas. Ternyata besok betul terjadi sesuatu dengan kita sedekah membayar asuransi dengan 300.000. Allah cover musibah kita. Allah cover apa-apa yang terjadi dengan kita. Ustadz Khalid Basalamah cerita, wallahu a'lam ceritanya betul apa tidak, saya hanya menyambung lidah Ustadz Khalid Basalamah. Beliau bilang ada terjadi transaksi, terjadi peristiwa antara majikan dari orang Arab dengan TKW dari orang Indonesia. Orang majikan dari Arab ini memiliki riwayat punya penyakit kanker serviks stadium 4. Yang sudah operasi kemana-mana, ya, sampai dia memasuki rumah sakit terkenal di Arab Saudi, yang dokter di sana mengatakan, Bu, okelah, ibu akan operasi kanker serviks di sini, dan kami adalah dokter-dokter yang sudah terkenal, kami bagus dokternya. Tapi kemungkinan kecil orang yang diangkat kanker serviksnya ini akan sembuh, Bu. Ibu doa saja sama Allah. Pekan depan kita akan mengadakan operasi pengangkatan kanker serviks ibu. Siap. Akhirnya majikan ini pulang dan majikan ini punya seorang rewang pembantu TKW dari Indonesia. Rapihnya luar biasa kerja, dia salut dan dia respectable, menghormati. Tapi yang aneh apa? Setiap selesai kerja, rewang ini masuk ke dalam kamar mandi, lamanya luar biasa. Keluar dari kamar mandi, keringetan, berpeluh keringat, sambil meneteskan air mata, Ibu. Besok lagi seperti itu, besok lagi seperti itu. Ditanya oleh majikannya, Mbak ini luar biasa, kerjanya luar biasa rapi. Tapi yang saya bertanya-tanya, ya tasa'al, saya bertanya-tanya, setiap Mbak kerja selalu masuk kamar mandi, keluar dari kamar mandi, Mbak keluarnya lama, dan ketika keluar berpeluh keringat, meneteskan air mata. Kenapa, Mbak? Bu, ibu tahu nggak? Saya awalnya ini suami punya utang, makanya saya kontrak janji dengan satu PT TKW untuk kirim saya ke Arab Saudi. Kapan saya menandatanganinya? Pada saat saya mengandung janin 1 bulan. Ketika brojol ini janin, keluar visa saya harus berangkat. Suami saya langsung memending, Pak tolong Pak kalau bisa dibatalkan. Loh kenapa? Istri saya baru melahirkan. Oh nggak bisa, kata Pelni. Saya sudah mengeluarkan uang sampai ke Arab Saudi sana DP-nya. Kalau memang mau dibatalkan, tolong bayar uang muka saya kemarin. Nggak ada saya biaya. Akhirnya bayi saya baru 1 pekan saya tinggal. Padahal dia butuh ASI, butuh kasih sayang saya. Saya tinggal ke Arab Saudi, otomatis air ASI saya ini numpuk. Jadi luar biasa, Pak. Jadi kalau orang sekarang ini bingung tentang rezekinya, coba kita cek waktu kita masih janin. Jadi Allah ngasih makan kepada janin itu melalui siklus darah haid seorang wanita. Ketika wanita itu mengandung, siklusnya itu, siklus darah haidnya dimatikan oleh Allah, diganti dengan saripati, asupan, makanan dan minuman emaknya. Lihat ya, diputus tuh. Nah pada saat si bayi itu melahirkan, dia melahirkan, maka Allah buka lagi siklus air haidnya, keluar nifas. Setengahnya dijadikan darah, setengahnya lagi diangkat ke air susunya. Makanya air susu itu kalau kita panaskan lama-lama, dia akan memerah. Kan awalnya itu darah.
Akhirnya saya langsung memerah air ASI saya di kamar mandi, Bu. Kalau saya nggak perah, sakitnya luar biasa ini, Bu. Sampai ibu itu mengatakan, pulang langsung masuk ke kamar, gaji kamu berapa di sini yang janjikan? 800 real, Bu. Ya sudah, kontrak kerja kamu di sini berapa tahun? 2 tahun, Bu. Hari ini saya kasih uang kamu 800 real dikali 24 bulan. Ini gaji kamu selama 2 tahun. Tapi Bu, saya baru kerja belum sebulan di sini. Saya sudah mencatat seakan-akan kamu kerja di saya 2 tahun. Dan yang butuh saat ini bukan saya. Yang butuh kamu saat ini adalah bayi kamu. Pulang ke Indonesia. Dan ingat, kalau saat nanti kamu sudah nyaman meninggalkan bayi kamu untuk ditinggalkan, kamu ingin bekerja dengan saya, ini nomor telepon saya. Pulang ibu ini, Masya Allah, senangnya minta ampun. Besoknya 2 hari kemudian, ibu majikan ini datang ke dokter. Alat-alat operasi sudah dikumpulkan, dokter-dokter canggih sudah dipersiapkan. Ketika lampu operasi dinyalakan, dokter semua terpekik kalimat takbir, Allahu Akbar. Ibu berobat di mana? Apa yang ibu makan? Kenapa, Dok? Kanker ibu sampai ke akar-akarnya sudah hilang. Masya Allah. Akhirnya si ibu ini meneteskan air mata. Kemudian dia berpikir-pikir, apa iya ya, Dok? Iya gimana? Diceritakanlah peristiwa tersebut kepada dokter tersebut. Makanya Allah mengatakan, dawu mardhakum bis-shadaqah. Sembuhkan, kata Allah, penyakit yang kamu derita, baik penyakit lahir, baik penyakit batin, melalui sedekah. Udah berobat ke Cina puluhan juta nggak sembuh, berobat ke Jepang nggak sembuh, habis uang kita. Kata Allah, stop. Kamu punya ikhtiar dunia, sayangi uang kamu. Terus gimana, Ustadz? Cek ketakwaan kamu kepada Allah dan sisihkan 2,5% untuk membantu orang-orang Muslim, membantu mereka agar mendoakan kamu semuanya. Dawu mardhakum bis shadaqah. Sembuhkan sedekah kita dengan penyakit kita dengan sedekah. Ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah dan sedekah. Nah, kemudian apa kaitannya Ustadz dengan tema kita pada saat ini? Baru masuk tema, Bu, sudah 5:30 lewat 5 menit. Tema kita pada saat ini apa? Seandainya aku dulu menjadi tanah. Jadi tadi penyesalan orang-orang kafir, tadi ingin dikembalikan ke dunia. Pada saat mereka tidak bisa kembali ke dunia, mereka langsung mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Surat An-Naba ayat terakhir. Ya Allah, sekarang aku minta untuk lahir ke dunia. Untuk apa? Untuk ditampilkan ke dunia lagi. Ternyata tidak ada kesempatan. Ya Allah, sudahlah. Coba dulu saya nggak jadi orang muslim, nggak kenapa-napa lah. Yang penting saya jadi hewan. Hewan itu gimana? Hewan kalau sudah meninggal di padang mahsyar itu menjadi kuntu turaba, menjadi tanah, nggak dihisap. Dan yang mau surga cuman kambingnya, anjingnya ashabul kahfi. Ya, itu hewan-hewan yang memang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, coba kalau sekiranya dulu aku ketika di dunia menjadi hewan. Padahal hewan itu di dalam surat Al-Hajj ayat 18, mereka sujud kepada Allah. Bahkan hewan lebih mulia daripada orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wal ard. Wahai Muhammad, tahukah engkau bagaimana apa-apa yang ada di langit, apa-apa yang ada di bumi, mereka semuanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wasyamsa, matahari menyembah Allah. Wal qamar, bulan menyembah Allah. Wan nujum, bintang menyembah Allah. Wasyajar, pohon menyembah Allah. Wadawab, binatang-binatang semua menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa katsirun minan nas, dan orang manusia pun banyak menyembah Allah. Tetapi sayang, wa katsirun minhum haqqa alaihil adab, dan sebagian manusia lagi justru banyak yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditutup ayatnya, famay yuhinillah fama lahu min mukrim, dan barang siapa yang di dunia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan pernah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu syuruk hari ini kalau tidak salah
jam 5.41. Ini ada waktu 2 menit untuk kita mempersiapkan diri. Mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiah yang diberikan. Demikianlah kajian pagi ini dari awal sampai akhir. Ini kesempatan untuk sama-sama mendengarkan maupun diskusi. Juga asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Informasi untuk kajian mulai kuliahan subuh dan akan diisi oleh Ustaz Haris Suhana. Info yang kedua yaitu pembukaan akan diadakan bersama dengan serta bakti sosial berupa pijat bioelektrik dan pembukaan ayat serta rekam insyaallah. Ini hanya itu informasi yang perlu disampaikan bagi Bapak Ibu sekalian yang sesuatu itu dulu sedang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Ustaz untuk menyampaikan kajian pada Anda azan yang Masya Allah. Mas, tambah soleh ya Mas, berapa kamu? Mengapa kita sholat? Allah.